Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Rizka Salsabila, NPM 24311-088, and today I'm excited to present on the environment and corporate culture part 2. I hope you all find it both interesting and informative, so let's get started. Lingkungan hidup dan budaya perusahaan part 2. Lingkungan hidup dan budaya perusahaan merupakan fondasi utama yang mendefinisikan identitas organisasi baik secara internal untuk karyawan maupun secara eksternal sebagai citra publik. Semakin kuat budaya perusahaan dirumuskan, semakin besar peluang untuk menarik talenta yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Contohnya ada internal, budaya kerja yang mendorong kolaborasi membuat karyawan lebih nyaman dan produktif. Kedua, ada eksternal, budaya perusahaan yang mencerminkan tanggung jawab sosial, meningkatkan reputasi di masyarakat. Selanjutnya ada contoh budaya perusahaan inspiratif. Yang pertama ada Gojek. Budaya inovasi yang agresif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan maupun menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan cara yang efisien. Yang kedua ada Google. Google fokus pada kesejahteraan karyawan melalui kebebasan kreativitas dan fasilitas yang mendukung inovasi, menekankan kepentingan mengakui karyawannya sebagai aset utama. Selanjutnya ada simbol, cerita pahlawan, dan slogan dalam budaya perusahaan. Pertama ada simbol organisasi. Logo, desain kantor, dan aturan berpakaian mencerminkan nilai organisasi, mempengaruhi cara kerja dan berperilaku karyawan. Yang kedua ada cerita, narasi tentang sejarah dan keberhasilan perusahaan menciptakan koneksi emosional karyawan terhadap misi organisasi. Selanjutnya ada pahlawan, tokoh kunci seperti pendiri atau karyawan teladan menjadi panutan budaya. Selanjutnya ada slogan, ungkapan sederhana yang mempresentasikan filosofi perusahaan, memotivasi karyawan dan memperkuat rasa kepemilikan. Selanjutnya ada hubungan budaya perusahaan dengan lingkungan. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap lingkungan. Budaya seringkali terbentuk dari respon terhadap tekanan eksternal. Contohnya budaya inovasi di perusahaan teknologi menghadapi persaingan yang ketat. Selanjutnya ada cerminan nilai sosial. Budaya perusahaan menyesuaikan diri dengan norma sosial masyarakat sekitar untuk memperkuat relevansi mereka di pasar. Selanjutnya ada pemimpin budaya. Pemimpin budaya adalah figur kunci yang menciptakan dan mengembangkan budaya organisasi. Ada beberapa alat yang mereka gunakan untuk meliputi pimpinan budaya ini. Yang pertama ada visi dan nilai. Mengomunikasikan tujuan besar yang memberi arah bagi organisasi. Kedua ada komunikasi terbuka. Memberikan ruang dialog untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Selanjutnya ada penghargaan, memotivasi karyawan melalui pengakuan atas kontribusi mereka. Yang selanjutnya ada hubungan organisasi dengan lingkungan. Interaksi organisasi dengan lingkungan melibatkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada pertukaran informasi. Pertukaran informasi adalah kolaborasi internal untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan eksternal. Yang kedua ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah menilai ancaman dan peluang eksternal. Yang ketiga ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah merancang strategi untuk menghadapi ketidakpastian di pasar. Selanjutnya ada lingkungan internal budaya perusahaan. Lingkungan internal mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama ada nilai dan prinsip. Nilai dan prinsip adalah nilai pedoman etika dan operasional yang integritas dan inovasi. Yang kedua ada gaya kepemimpinan. Cara pemimpin membentuk budaya organisasi melalui pendekatan yang partisipatif atau otoriter. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Investasi dalam karyawan meningkatkan produktivitas dan loyalitas. Thank you for attention and time. I hope the information shared has been valuable and insightful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.